warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk terus bertolabul ilmi dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari selalu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Yang pertama kalinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita hadiahkan kepada ayah ibunda kita. Kemudian kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Syai'ulillahi ala hadinah wa alikulli niyatin sholihah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita mengingat bahwa salah satu tujuan daripada ini penilaian hasil atau evaluasi hasil belajar, salah satu tujuan tes atau penilaian hasil belajar itu adalah fungsi discrimination, yaitu tes itu berfungsi untuk membedakan, untuk mengetahui perbedaan antara anak yang pandai dan anak yang kurang pandai. Saya tidak mengatakan bodoh ya, anak yang pandai dan kurang pandai, anak yang cerdas, cukup, sedang, dan kurang, atau menggunakan istilah yang lain. Nah, intinya penilaian hasil belajar itu salah satu fungsinya adalah fungsi discrimination, atau untuk membedakan tadi antara yang pandai dan yang cukup pandai dan yang kurang pandai. Oleh karena itu, dalam membuat soal, ya, soal yang baik itu bukanlah soal yang tidak bisa dijawab oleh seluruh siswa, ya, bukan pula soal yang bisa dijawab oleh seluruh siswa, melainkan soal yang baik itu adalah soal yang sebagian siswa itu bisa menjawab dan sebagian lainnya tidak menjawab, sehingga dapat ditemukan perbedaan antara siswa yang pandai dan yang kurang, sehingga memang sesuai dengan fungsinya, yaitu soal itu ya digunakan untuk menguji, kemudian hasilnya dapat diketahui perbedaan antara yang pandai dan yang kurang pandai melalui ujian dengan soal itu. Nah, soal yang baik adalah soal yang itu yang bisa dijawab oleh sebagian siswa dan tidak bisa dijawab oleh sebagian siswa, sehingga terlihat perbedaan mana yang pandai dan yang tidak. Sehingga maka itu perlu diketahui seberapa besar daya pembeda soal itu. Nah, hari ini akan kita pelajari, ya. Jadi soal itu daya pembedanya, mampu membedakan antara yang pandai yang tidak itu berapa besarnya, sudah baik atau belum, itu hari ini akan kita pelajari. Ya, tentunya dengan menggunakan rumus, tapi tidak perlu khawatir, ini tidak serumit rumus-rumus yang kalian bayangkan. Ini adalah rumus-rumus yang sederhana. Ya. Seberapapun kesulitan Anda dalam nanti mengerjakan tugas, itu lebih sulit lagi ketika saya itu menyusun ya PowerPoint bagaimana supaya memahamkan Anda, itu lebih sulit ya. Jadi diniati aja untuk belajar, insya Allah mudah. Baik, nah langsung aja contoh biar lebih cepat. Nah, misalkan seperti ini adalah rekapan dari hasil jawaban soal ujian seperti kemarin yang saya sampaikan sama. Ya, ini hanya contoh ya, misalkan dalam satu kelas itu ada 20 siswa, dengan ketika direkap nilainya seperti ini, mulai dari bagus sampai dengan bela, ya setelah mengerjakan 10 soal. 10 soal, dengan satu soal itu skornya 1, katakanlah ini adalah soal benar salah atau soal pilihan ganda, soal-soal objektif itu. Nah, sehingga diperoleh rekapan seperti ini: bagus soal nomor 1 menjawab benar, 2 salah, 3 benar, dan seterusnya. Begitu juga dengan Citra, Dewi, Irna, dan sehingga direkap seperti ini: bagus mendapatkan skor 5, Citra mendapatkan skor 8. Kalau dalam tingkat kesukaran soal, kemarin langsung kita bisa menganalisis ya, soal nomor 1 dihitung dari berapa ya besar jawaban siswa yang berapa besar siswa yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Tapi untuk daya pembeda ini tidak sesederhana itu. Ada proses sedikit ya, sebelum menjumlah itu ada proses sedikit, yaitu proses pengurutan, pembagian kelompok. Jadi kalau di daya pembeda soal ini nanti kita harus membedakan kelompok. Kelompok itu kita bedakan menjadi 2, kelompok atas dan kelompok bawah. Ya, kelompok bawah atas dan kelompok bawah.
Jika kelompok itu kok terdiri dari di bawah kurang dari 100 ke bawah, maka dibagi menjadi 50-50, 50%, 50%. Kalau ini ada berapa berarti? 20 siswa. Maka dibagi 50%, 50%. 50%-nya berarti 10, 10. Nah, jadi kelompok atas ini 10 orang, kelompok bawah 10 orang. Tapi bukan sesederhana kemudian dari rekapan seperti ini kemudian langsung dibagi bahwa nomor 1 Bagus, Citra, Dewi sampai dengan Lita ini adalah kelompok bawah, kemudian Mirna, sampai dengan Wila ini kelompok bawah, bukan seperti sederhana itu harus diurutkan dulu ya, tidak langsung digaris kemudian nomor 1 ini sampai dengan 10, Bagus sampai dengan Lita kelompok atas, Mirna sampai dengan Wila ini kelompok bawah, bukan, tapi harus diurutkan dulu. Diurutkan apa? Berdasarkan skor. Nah, diurutkan berdasarkan skor. Ini tadi ya, ini sama rekapan. Nah, ini kan beda ini. Mohon maaf. Ini kan beda ya. Nomor 1 skornya 5, nomor 2 skornya 8 dan seterusnya. Ini harus diurutkan dulu. Diurutkan berdasarkan skor yang paling tinggi ke bawah sampai dengan yang paling rendah. Ini harus diurutkan. Cara mengurutnya bagaimana? Dengan menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft Excel ya, Excel. Jadi ini di copy di Excel, kemudian diurutkan skornya. Ini di blok semua, kemudian di sort berdasarkan skor soal. Mohon maaf. Setelah di sort berdasarkan nomor soal, kemudian hasilnya akan seperti ini. Jadi urutannya berbeda. Dari sebelumnya Bagus itu di nomor 1, karena ini yang sebelah kiri ini Bagus nomor 1 itu karena berdasarkan abjad. Jadi diabsenkan berdasarkan abjad, huruf B di awal, C kemudian dan seterusnya sampai dengan huruf Z. Nah, kemudian diurutkan ini bukan berdasarkan abjad tapi berdasarkan skor soal. Ya, skor soal tertinggi 9, skor soal terendah 4. Ini tadi diuruskan secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Ketemunya akan seperti ini di kolom yang kedua. Ya, Sindu ada di peringkat paling atas, kemudian Indah di peringkat paling bawah. Padahal Indah di sebelumnya berangkat dulu. Itu berdasarkan pada skor. Nah, setelah diurutkan berdasarkan skor seperti ini, kemudian baru dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, dibagi tengah-tengahnya. Jadi Sindu sampai dengan India itu kelompok atas, Putri sampai dengan Indah itu kelompok bawah berdasarkan total skor. Berdasarkan total skor ya. Ini mohon maaf kendala sebentar. Mohon maaf terjeda sebentar. Mohon maaf ya terjeda karena tadi kursor saya tadi mati. Ya, ini seperti ini tadi ya, kita urutkan. Nah, kalau di sini tadi ya Bagus itu nomor 1 karena berdasarkan abjad. Kemudian setelah kita urutkan berdasarkan skornya ya, nomor 1 Sindu ini ya, ini nomor 9 jadi nomor 1 dan seterusnya sampai dengan Indah nomor 4. Nah, kemudian setelah ini kita urutkan berdasarkan total skor, baru kita bagi kelompoknya.
Ya, jadi kelompoknya Sindu sampai dengan India jadi kelompok atas, kemudian Putri dan Indah menjadi kelompok bawah. Nah, jadi bukan ini langsung dibagi, bukan, diurutkan dulu berdasarkan total skor. Baik. Nah, setelah diurutkan seperti ini, ya, maka kita mulai berhitung menggunakan rumus. Rumusnya bagaimana, Pak? Daya pembeda soal. Nah, ini. Daya pembeda soal rumusnya ini. D itu artinya daya pembeda soal. BA itu BA dibagi JA dikurangi BB dibagi JB. BA itu apa? BA itu adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. JA itu jumlah peserta kelompok atas. Kemudian BB ini adalah banyaknya siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah, kemudian dibagi jumlah peserta kelompok bawah. Langsung praktek aja biar kita bisa. Nah, begini. Jadi soal nomor 1, ya, soal nomor 1. Ini coba saya geser ya. Saya geser video saya dulu. Baik. Nah, ini soal nomor 1 ya. Tadi apa? BA. BA ini apa? BA adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Kelompok atas yang menjawab soal dengan benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, jadi ini BA-nya 10. Jumlah kelompok atas berapa? 10. Ya. Dikurangi jumlah siswa pada kelompok bawah yang menjawab benar. Berapa jumlah siswa jumlah kelompok bawah yang menjawab benar nomor 1? Soal nomor 1 ini kelompok bawah yang menjawab benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dibagi seluruh jumlah kelompok bawah 10 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1, 9 dibagi 10 sama dengan 0,9, sehingga ya nilainya jumlah atau daya pembeda soal nomor 1 adalah 0,1. Nah, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2, kelompok atas yang menjawab benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6. Jumlah kelompok atas berapa? 10. Dikurangi banyaknya siswa pada kelompok bawah yang menjawab benar pada soal nomor 2 berapa? Soal nomor 2 yang menjawab benar kelompok bawah 1, 2, 3. 3 ya, 3/10 sama dengan 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadi berapa jumlahnya? 0,3. Jadi daya pembeda soal nomor 2 itu 0,3. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini soal nomor 3, siswa kelompok atas yang menjawab benar berapa? Oh, menjawab benar semua. Berarti 10 ini. Ya, jumlah kelompok atas berapa tadi? 10. Kemudian yang kelompok bawah yang menjawab benar berapa? 1, 2, 3, hanya 3. Jumlah kelompok bawah berapa? 10. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1, 3 dibagi 10 sama dengan 0,3, 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa daya pembeda soal nomor 1 0,1, daya pembeda soal nomor 2 adalah 0,3, daya pembeda soal nomor 3 adalah 0,7. Artinya apa, Pak? Dan seterusnya ya, nanti dijumlah sendiri dan seterusnya sampai dengan soal nomor 10 di 10. Nah, artinya apa, Pak? 0,1, 0,3, 0,7 ini. Nah, ini ada kriteria khusus. Ya, ada kriteria khusus bagaimana yang ada di dalam rumus. Rumusnya bagaimana? Di dalam rumus itu. Nah, ini. Apabila daya pembeda soal itu adalah berkisar 0 sampai dengan 0,2, berarti dia tergolong daya pembedanya jelek. Apabila daya pembeda soal itu adalah 0,21 sampai dengan 0,4, maka daya pembedanya cukup, satisfactory. Atau apabila daya pembedanya itu 0,41 sampai dengan 0,7, maka daya pembedanya itu baik. Apabila daya pembeda itu berkisar antara 0,71 sampai dengan 0,1, maka amat baik. Sekarang kita tafsirkan, kita maknai soal nomor 1 daya pembedanya adalah 0,1. Berarti apa 0,1? Berkisar antara 0 sampai dengan 0,20, berarti
jelek. Soal nomor 1 berarti jelek. Daya pembedanya kurang bagus, jelek. Kemudian soal nomor 2 ya 0,3. 0,3 ini berarti apa? Cukup. Mohon maaf, jelek ya, sama dengan jelek karena berkisar antara 0, mohon maaf ya, ini cukup bukan jelek. Ini tadi belum saya edit ya. Ini saya edit dulu ya. Berarti ini cukup, mohon maaf. Oke, cukup. Berarti ya. Ini tadi ya. Berarti soal nomor 2 daya pembedanya tergolong cukup. Kemudian soal nomor 3 0,7. 0,7 itu berada pada 0,41 sampai dengan 0,7. Beda ya, kalau yang amat baik itu 0,71. 0,7 berarti tergolong baik ya. Beda kalau yang amat baik itu 0,71 sampai dengan 0, sampai dengan 1. Hati-hati ya, antara 1 dengan 0,1. Ini kalau nanti Anda salah menafsirkan ini dikatakan baik, 0,1 itu jelek ya. Yang bagus 0, itu adalah 1. 1 itu 1,0 itu 1. Nah, jadi 0,7 ini berarti baik. Dan seterusnya nanti soal nomor 4 hasilnya berapa ini adalah contoh. Nah, itu adalah cara menentukan tingkat daya pembeda soal, apakah baik, jelek, cukup, atau amat baik, menggunakan rumus ini. Nanti bisa dipraktekkan langsung melalui tugas yang sederhana. Nah itu. Nah sekarang adalah penentuan daripada pembagian kelompok ini ya, tadi ada kelompok atas dan kelompok bawah. Saya ulang lagi, kelompok bawah dan kelompok atas ini dibagi berdasarkan jumlah seluruh siswa. Kalau siswa itu kok 100 ke bawah maka dibagi 50-50. Tetapi kalau kalau jumlah siswa itu di atas 100 maka diambil 27% dari kutub paling atas kelompok atas dan diambil 27% kutub terbawah dari kelompok bawah. Ini contohnya. Misalkan siswa itu ada 150, 1 sampai dengan 150. Ini saya singkat karena tidak cukup apabila tabelnya saya tulis semua terlalu kecil fontnya, maka saya singkat. Ya 1 sampai dengan 50 misalkan siswanya. Itu kan ini tentunya nanti setelah diurutkan ini setelah diurutkan skornya. Seperti ini itu sudah diurutkan skornya. Jadi skor yang paling tinggi ke bawah kemudian menuju ke skor yang paling rendah. Setelah diurutkan skornya, maka ya siswa 1 sampai dengan 150 ini bukan berdasarkan abjad lagi, tapi berdasarkan apa tadi? Jumlah skor. Nah, 1 sampai dengan 50 berarti kan tengahnya ini 75 dan 76 di garis red. Nah, berarti 76 ke bawah ini kelompok bawah, 1 sampai dengan 75 kelompok atas. Ini tidak ditotal semuanya nanti, tidak dijadikan rumus semuanya. Tidak ditotal semuanya, tidak di jumlah semuanya, tapi diambil 27% ya dari kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah. Jadi 27% itu yang paling atas ini dan 27% yang paling bawah. Berapa? Nah, ini kita jumlah. 27%, 27 per 100 dikali 75 berapa? Sama dengan 20,25. Bila dibulatkan menjadi 20. Jadi kelompok atas itu nanti adalah yang dipakai untuk di total skornya itu adalah siswa ya nomor 1 sampai dengan nomor 20. Sedangkan kelompok bawah itu adalah 131 sampai dengan 150. Jadi kutub paling atas dan kutub paling bawah. 27% dari kutub paling atas, 27% dari kutub paling bawah. Yaitu kalau paling atas adalah 1 sampai dengan 20, kemudian ya 20 siswa dari kutub yang paling bawah berarti 131 sampai dengan 150. Jadi nanti nilai yang dipakai untuk dimasukkan tabel dan di jumlah skornya tadi
dimasukkan dalam rumus daya pembeda itu adalah jawaban dari siswa teratas 1 sampai dengan 20 dan siswa terbawah 131 sampai dengan 150. Adapun caranya sama memasukkan rumusnya. Jadi misalkan kita kembali lagi ke ini ya. Ke ini. Jadi ini nanti 1 sampai dengan 20. Siswa yang peringkatnya 1 sampai dengan 120. 1 sampai dengan 20. Kemudian yang bawah ini adalah 131 sampai dengan 50. Nah, nilainya dimasukkan di sini dan dijumlah sama dengan seperti ini ya. Jadi sama caranya, cuma perbedaannya adalah pembagian kelompoknya saja. Ya, baik, itu saya kira untuk cara menghitung daya pembeda soal. Silakan ya nanti dipraktekkan sesuai dengan tugas yang saya sampaikan di SIM perkuliahan ya. Silakan apabila kurang jelas silakan diulang-ulang sampai dengan Anda paham betul. Setelah Anda paham nanti praktekkan melalui tugas. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.